Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Setelah kemarin kita membahas tema-tema yang agak berat secara intelektual dan emosional, sekarang kita akan membahas tentang salah satu yang bisa kita jadikan sebagai sebuah permainan logika. Bagaimana ceritanya kita bisa membongkar misteri itu. Kita bagi para penonton di episode ini menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok orang-orang yang menceritakan pengalaman pribadinya tentang sesuatu yang sangat aneh. Saya percaya di antara baraya banyak sekali orang-orang yang pernah melihat atau merasakan fenomena yang ganjil di langit. Misalkan ada benda terbang yang kita tidak mengetahui itu apa, atau ada benda langit yang seharusnya bentuknya tidak seperti itu tapi malah menjadi seperti itu, atau fenomena cuaca tertentu dan sebagainya. Saya percaya, karena saya juga pernah mengalami itu, saya percaya ada satu misteri yang baraya pernah saksikan tapi baraya belum bisa membongkar apa sesungguhnya itu. Dan kelompok yang kedua adalah baraya yang tidak pernah melihat, menyaksikan, dan kemudian skeptis terhadap fenomena-fenomena seperti itu. Silakan baraya jawab juga di kolom komentar kalau ada orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman aneh seperti itu. Nah, sambil kita tanya jawab di situ itu, saya juga ingin menceritakan salah satu kisah tentang kenampakan UFO yang sampai sekarang masih sangat membingungkan, yang bahkan para skeptis pun tidak berani memberikan solusi jawaban atas apa yang sesungguhnya terjadi di Zimbabwe pada tahun 1994 yang disaksikan oleh 62 siswa SD. Penampakan UFO yang sama sekali tidak terjelaskan. Jadi ayo kita bahas. September tahun 1994, warga Botswana, Zimbabwe, dan Afrika Selatan itu dihujani oleh penampakan-penampakan benda-benda langit aneh yang terbang di langit mereka. Kantor-kantor radio, kantor-kantor televisi itu didatangi oleh banyak sekali orang yang melaporkan tentang kemunculan benda-benda yang seharusnya tidak ada di sana, yang seharusnya tidak lewat di sana. Pada waktu itu, orang-orang skeptis mungkin masih punya peluang untuk menyebutkan bahwa apa yang mereka lihat itu adalah meteor jatuh, dan memang ada beberapa penampakan yang menyebut itu adalah meteor jatuh. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah booster roket yang jatuh dan sebagainya. Tetapi 2 hari kemudian ada sesuatu yang lebih ganjil lagi yang terjadi di sebuah sekolah. Nama sekolahnya itu adalah Sekolah Ariel di kota Rua, Zimbabwe. Jam 10:10 pada waktu setempat, itu ketika guru-guru sedang rapat dan siswa dipersilahkan untuk main seenaknya. Kan kalau guru rapat, siswa enak gitu main gitu ya. Nah, siswa itu main di halaman sekolah. Mereka tiba-tiba melihat penampakan benda terbang 3 biji di langit. Benda itu berkilauan, terbang seperti disk yang mereka sebutkan seperti disk bulat cakram seperti itu. Muncul di satu tempat, kemudian hilang dengan sekejap dan muncul di tempat yang lain selama beberapa detik, kemudian hilang lagi dalam sekejap, begitu seterusnya sampai 3 atau 4 kali penghilangan itu. Tak lama setelah itu, satu di antara 3 benda yang dimaksud itu turun ke wilayah sekitar pepohonan. Dan itu disaksikan oleh anak-anak yang bermain di sana, anak SD usianya sekitar 6-12 tahun. Semuanya, totalnya jumlah anaknya itu adalah 62 orang. Ketika benda itu turun ke pepohonan, anak-anak yang penasaran mulai berdatangan dan mendekati pohon-pohonan yang dimaksud itu. Tetapi ketika tiba-tiba disk yang dimaksud itu terbuka, ada pintunya yang terbuka, kemudian keluar makhluk digambarkan sebagai berikut. Tingginya sekitar 1 meter dan badannya kurus, kepalanya cenderung lebih besar dengan mata yang sangat besar dan warnanya hitam. Badannya yang sangat kurus itu juga ditutupi oleh pakaian yang semuanya serba hitam dan mengkilap. Pesawat lewat dulu. Nah, ketika melihat ada makhluk yang keluar dari benda cakram itu, barulah anak-anak itu kemudian pecah jadi 2 kelompok. Ada kelompok yang lari ketakutan, ada kelompok orang anak-anak yang berusaha untuk mempertahankan jawaban atas kepenasaranannya dengan bertahan di situ. Gitu. Nah, tetapi ketika si makhluk yang dimaksud itu bukan hanya keluar dari pesawat tapi menghampiri mereka, nah yang lari tunggang langgang itu menjadi lebih banyak lagi. Ada 2 alasan kenapa anak-anak itu lari tunggang langgang. Yang pertama itu adalah karena makhluk itu berjalan dengan sangat mengerikan, sangat aneh, sangat ganjil, yang diceritakan seperti mantul-mantul. Jadi berjalan itu, ya kalau misalkan kita gambarkan zaman sekarang, itu seperti astronot yang berjalan di bulan. Mantul-mantul seperti itu. Dan yang kedua itu adalah karena orang-orang Zimbabwe itu di sana percaya pada makhluk yang namanya tokolosis. Di sana itu ada makhluk yang disebut sebagai iblis penculik dan pemakan anak. Ya cerita
folklore masyarakat gitu ya. Nah, mereka kebanyakan di antara anak-anak khususnya yang berkulit hitam itu banyak yang ketakutan karena mengira bahwa itu adalah tokolosis, orang-orang yang akan menculik mereka dan kemudian memakannya. Nah, karena berlarian ke sana kemari, hanya tersisa sedikit sekali anak-anak yang biasanya usianya lebih tua dan berkulit putih. Di sana kan banyak orang-orang berkulit putih. Nah, di sana mereka bertahan dan kemudian di sanalah muncul kontak atau komunikasi antara sedikit sekali anak-anak yang ada di sana dengan makhluk yang datang itu. Makhluk yang datang itu tidak bicara, tidak apa, tapi tiba-tiba anak-anak ini yang sekitar 20 orang sisanya itu langsung otaknya itu dipenuhi oleh gambaran tentang bumi. Dan ada sebuah pesan yang tersirat di situ terkait dengan kenapa kalian melakukan kerusakan begitu parah terhadap bumi. Jadi pesannya kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian kemungkinan karena si makhluk itu buru-buru atau si makhluk itu sebenarnya memang tidak seharusnya mendarat di situ, mendarat gara-gara kecelakaan atau karena apa. Jadi kontak itu hanya sebentar. Kemudian si makhluk itu masuk lagi ke pesawat dan terbang, hilang entah kemana, mereka tidak pernah ketemu lagi. Tetapi durasi sejak mereka muncul di langit sampai kemudian mereka hilang lagi itu sekitar 15 menit. Setelah kejadian itu, anak-anak menangis, ada yang trauma, ada yang ketakutan ya karena mengira itu adalah tokolosis dan sebagainya, mengadu kepada guru. Tapi guru-guru pada waktu itu ya menganggap bahwa itu adalah cerita anak-anak doang, atau mereka melihat sesuatu yang sebenarnya bisa dijelaskan dan sebagainya. Semua anak-anak dipersilakan untuk pulang. Tapi si anak-anak itu ngotot di rumah, mereka tetap cerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya beberapa di antara mereka ada yang lapor polisi, ada yang minta ke wartawan, ada yang minta apa dan sebagainya. Dan karena ini maka sekolah memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Esok harinya penyelidikan dilakukan bukan hanya oleh pihak sekolah, karena sudah lapor polisi, sudah lapor wartawan dan sebagainya. Wartawan di sana ikut terlibat dalam mewawancara anak dan sebagainya, dan hasilnya luar biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa si anak-anak nampaknya sama sekali tidak melakukan kebohongan atau upaya kebohongan. Kenapa seperti itu? Karena tes-tes yang dilakukan terhadap mereka menunjukkan bahwa mereka itu memang tidak memiliki kesempatan untuk berbohong, dan tentu saja tidak memiliki motif untuk berbohong. Pertama, mereka diwawancara secara terpisah, dan mereka diwawancara secara terpisah menghasilkan satu jawaban yang konsisten, walaupun pada detail-detail kecil mereka berbeda, misalkan tentang ukuran mata yang terlalu besar atau terlalu kecil, apakah orang itu berambut atau tidak dan sebagainya. Itu adalah detail-detail kecil, tetapi gambaran umumnya tentang bagaimana kronologi dari awal sampai akhir ceritanya, bentuk makhluknya seperti apa dan sebagainya, itu konsisten. Semua anak menceritakan cerita yang sama. Kemudian selain itu adalah si anak-anak juga disuruh untuk menggambar, dan hasilnya dari 62 anak itu 35 diantaranya bersedia untuk menggambar apa yang mereka alami, dan dari gambar-gambar itu juga konsisten. Mereka menggambarkan sesuatu dengan deskripsi yang kurang lebih sama. Ya walaupun gambaran anak-anak beda-beda seperti itu, tapi deskripsinya selalu sama, yang menunjukkan bahwa gak mungkin anak-anak ini berbohong secara massal, sebelumnya berkomplot, ini begini begitu dan sebagainya, kemudian menceritakan sesuatu sampai sedetail-detailnya, sampai deskripsi yang mereka sampaikan itu konsisten. Inilah yang saya sebutkan tadi sebagai fakta yang bahkan para skeptis pun akan kehilangan cara untuk bisa membantah ini. Para skeptis mengatakan bahwa ya, anak ini melihat sesuatu walaupun belum tentu alien, walaupun belum tentu UFO, bisa aja orang jahil atau apa, tapi setidaknya orang-orang bersepakat bahwa anak-anak itu pada waktu itu memang sedang menyaksikan sesuatu yang ganjil, yang aneh. Dan ini juga harus kita garis bawahi, dilihat dari kondisi zaman pada waktu itu. Baraya begini ya, kalau misalkan kita melihat atau menganalisis atau mendeskripsikan gambaran yang dituliskan atau digambarkan oleh anak-anak tadi itu, mereka menceritakan tentang alien dengan stereotip alien yang kita kenal sekarang, dengan badan kurus, kepala botak besar, mata besar yang warna hitam dan sebagainya. Itu kan adalah stereotip alien yang kita bayangkan sekarang. Nah, tetapi pada faktanya adalah bahwa alien dengan bentuk yang seperti itu baru memasyarakat, baru mengglobal itu setelah internet ada. Kan begitu ya, kita belum tahu itu pas zaman TV atau sangat sedikit pas zaman TV itu. Nah, kalau misalkan kita lihat kejadiannya itu terjadi pada tahun 1994. Kalau kita misalkan runut kronologinya, tahun 1969 internet baru ditemukan. Itu dalam kondisi yang sangat terbatas untuk kalangan yang sangat terbatas. Tahun 1982
Internet memang sudah menyebar, tapi baru ada 1.000 orang pengguna internet di seluruh dunia, dan sebagian besarnya ada di Amerika Serikat, dan sebagian yang lebih kecilnya itu ada di Eropa. Kemudian tahun 1990 www baru saja ditemukan, dan pada tahun 1998 Google baru didirikan. Artinya, mesin pencari yang membuat kita akhirnya memiliki stereotip alien dengan bentuk yang seperti itu baru mengudara itu setelah tahun 2000-an. Kan begitu. Lalu bagaimana ceritanya anak-anak di sebuah kota yang sangat terpencil, di sebuah negara yang sangat tidak terjamah oleh teknologi, saya mohon maaf ya, Zimbabwe, itu bisa mendeskripsikan gambaran tentang alien yang bentuknya sesuai dengan stereotip manusia zaman sekarang yang sudah dihajar oleh gambaran alien dari internet. Kan pertanyaannya itu adalah seperti itu. Tentang fenomena aneh yang menghujani langit Afrika pada tahun 1994, ya mungkin saja kita bisa menceritakan atau berspekulasi bahwa itu adalah roket, atau itu adalah satelit dan lain sebagainya, atau benda-benda alamiah yang lainnya. Tetapi penampakan yang disaksikan oleh 62 anak ini sampai sekarang adalah salah satu penampakan yang paling membingungkan, yang belum bisa diberikan penjelasan secara akademis, yang para akademisi pun masih kebingungan tentang apa sesungguhnya ini. Ya memang ada perdebatan di situ, tetapi belum ada jawaban sama sekali terkait dengan hal ini. Tapi sambil menikmati misteri yang tersuguhkan tadi itu, sebaiknya kita juga menggarisbawahi satu hal yang penting yang disampaikan oleh makhluk-makhluk tadi itu, bahwa masalahnya bumi sekarang itu sudah rusak, dan kenapa manusia terus-terusan merusaknya. Semoga ini bisa menjadi pesan yang penting. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baraya, seperti yang saya sampaikan di awal, video ini adalah video permainan logika adu kereta lewat. Ada cacat logika dan cacat data yang sengaja saya sisipkan di video. Bahwa kisah ini masih misterius itu benar, tetapi bukan berarti aliennya juga benar. Kalau Baraya berkenan, simak artikel berikut sebagai contoh dari pembanding.